Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Spiritual Atmosphere. Spiritual Atmosphere, atmosfer rohani. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7, mari kita baca bersama dengan mantap. 2, 3. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Alkitab menjelaskan kepada kita kisah mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan. Nah saudara, ketika kita baca ayat-ayat ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Kebetulan Petrus dan Yohanes hari itu sedang berjalan mau berdoa menuju ke bait Allah. Dan kebetulan orang lumpuh ini pas ada di depan mereka. Dan terjadilah mujizat. Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Saudara, bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan, bagi banyak orang yang belum mengenal pekerjaan Tuhan, mereka akan membaca dan memaknai peristiwa di ayat-ayat ini dengan kata kebetulan. Hoki banget nih orang lumpuh, ya. Pas ketemunya sama Petrus dan Yohanes. Hoki. Dia lagi beruntung hari itu, ya. Kita sering mendengar istilah-istilah seperti itu. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kejadian yang kebetulan. Amin. Kita orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan, kita tahu pasti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita percaya tidak pernah ada kejadian yang kebetulan di dalam Tuhan. Termasuk pada hari itu, pada saat Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh tersebut, itu adalah right happening. Right happening. Itu adalah saat dan situasi yang tepat. Nah saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, ayat 1 dan 11 dalam terjemahan bahasa Inggris bagus. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, "There is a right time." Katakan right time. Right time for every event or purpose under heaven. Untuk segala sesuatu itu ada waktu yang tepat. Lalu di ayat 11, ayat yang terkenal, "He has made everything apa? Beautiful and appropriate in its time." Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya, right happening. Kejadian dan saat yang tepat, saudara. Nah, Alkitab menjelaskan saat itu Petrus dan Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat dalam hidup orang lumpuh ini. Dan saya suka kata seketika di ayat 7. Coba perhatikan Kisah Rasul pasal 3 ayat 7. Dikatakan begini, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Katakan seketika. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, immediately. Immediately, his feet and ankles were made strong. Immediately, suddenly, seketika, tiba-tiba.
kasih surprise. Tapi saya mau beritahu ya, dalam prinsip kehidupan ini, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Yuk katakan bersama saya, nanti saya jelaskan. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. 2, 3. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba, saudara. Ada atmosfer rohani yang dibangun oleh Petrus dan Yohanes, yang membuat Tuhan menyatakan karya dan mujizatnya untuk orang lumpuh tersebut. Hari ini saya mau menyoroti atmosfer apa yang dibangun oleh Petrus dan Yohanes, sehingga pada saat itu Tuhan melihatnya sebagai saat yang tepat, right happening. Sekali lagi, itu bukan bagian kita, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan senang membuat kejutan dalam hidup kita. Amin? Bilang sama saudara, Tuhan senang kasih surprise buat kamu. Jadi kalau saudara hari-harinya lagi boring, lagi bosen, ya, saudara lagi terjebak dengan aktivitas yang rutin setiap hari, bangun tidur terus, ya, ada yang sekolah, ada yang kerja, saudara bosan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, pengennya lompat langsung ke Jumat, betul? Ya, sampai ada istilah I hate Monday. Tapi saya percaya lihat dari wajah saudara, semua hari-harinya Tuhan. Haleluya. Ya, tapi ada orang-orang yang bosan dengan hidup ini, ngerjain hal-hal yang sama, rutin, begitu. Saudara, percayalah, di tengah aktivitas yang saudara kerjakan, Tuhan senang kasih surprise. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan kita memang suka membuat kejutan-kejutan yang membuat kita bisa berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Tapi ada bagian kita, saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar bagian kita. Atmosfer atau suasana apa yang harus kita bangun supaya waktu yang tepat itu, right happening, right time, saat dan situasi yang tepat itu datang dalam hidup kita, dan kita siap karena kita setiap hari membangunnya, sehingga tidak perlu kita mengalami penyesalan. Saya percaya Tuhan tidak mau kita mengalami penyesalan dalam hidup ini. Amin. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, saya belajar secara praktis saja bahwa ilmu tanaman itu mengajarkan bahwa tanaman itu memiliki atmosfer atau lingkungan, suasana yang tepat yang membuat dia bisa bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Contoh, buah stroberi. Buah stroberi itu paling cocok berada di lingkungan yang sejuk, yang dingin. Halo, betul? Kalau di Korea itu di musim apa, saudara? Musim semi, bukan musim panas. Saudara akan susah cari stroberi di musim panas. Dan kalaupun ada, harganya pasti mahal banget, saudara. Karena belum musimnya. Tapi kalau sudah datang di Korea bulan spring itu bulan apa? April ya. Maret, April, saudara akan ketemu banyak sekali tauge, ya, buah stroberi, saudara. Karena memang dia cocok di udara yang sejuk. Saya ingat waktu saya ada di Salatiga, saya pernah di Salatiga 11 tahun. Saudara, buah stroberi ada di pegunungan, di daerah Kopeng, saudara. Saudara nggak ngerti nggak apa-apa, saya cerita aja. Ya, itu di daerah pegunungan, daerah tinggi, saudara, ya, di daerah Ketep, ya, daerah-daerah tinggi. Itu buah stroberi banyak di sana dan dia maksimal tumbuh di sana. Tapi coba saudara bawa dia ke Jakarta, saudara bawa dia ke tempat yang suhunya panas, saudara, dia nggak akan bisa bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Stroberi hanya cocok di atmosfer yang sejuk, yang dingin, saudara. Demikian juga hidup kita. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau dipakai bertumbuh maksimal, berbuah, menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti Petrus dan Yohanes dipakai jadi berkat. Ingat, Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Bilang sama kanan kiri, Tuhan mau kamu jadi saksinya. Amin. Saudara yang ada di kampus, saudara yang studi di sini, saudara yang kerja, saudara harus tahu, saudara berada di Korea bukan secara kebetulan. Amin. Ada tujuan Tuhan. Kalaupun saudara yang hari ini sedang berlibur dan akan kembali ke Indonesia atau Singapura atau lain sebagainya, percayalah itu tempat ada tujuan untuk saudara menyatakan Dia kepada banyak orang. Amin. Dan saya percaya kita semua sayang sama Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Kita mau menyatakan Tuhan kepada banyak orang. Oleh karena itu saya yakin hari ini kita antusias untuk belajar apa nih atmosfer rohani yang harus saya bangun setiap hari supaya saya cocok sama Tuhan gitu. Supaya hidup saya seirama
dan selaras dengan Dia. Right happening. Dan saya berdoa biar di sepanjang tahun ini saudara boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Amin. Apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan Allah. Karena saya melihat di wajah saudara, saudara semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, hari ini yuk kita belajar apa saja yang harus kita bangun secara cepat. Yang pertama, atmosfer doa. Katakan atmosfer doa. 2, 3. Atmosfer doa. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Ya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. Katakan at the time of prayer. 2, 3. At the time of prayer. At 3 in the afternoon. Saya suka kata at the time of prayer. Waktu sembahyang, waktu berdoa. Atmosfer yang dibangun oleh Petrus dan Yohanes sehingga mereka bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, menyatakan mujizat untuk si orang lumpuh ini adalah karena mereka setia dengan kehidupan doa mereka. Katakan hidup dalam doa. Saudara, Alkitab jelaskan mereka itu sedang menuju ke bait Allah. Mereka lakukan itu secara tekun. Secara tekun. Mereka punya jam-jam doa, saudara. Orang-orang Yahudi itu punya jam-jam doa. Mereka punya jam doa pribadi. Mereka juga punya jam doa secara korporat di bait Allah. Dan mereka lakukan itu dengan tekun. Mereka lakukan itu dengan setia. Mereka konsisten. Dan kalau sudah baca kisah para rasul, kitab kisah para rasul banyak sekali menceritakan sebuah prinsip hidup di mana orang-orang percaya, para rasul yang dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat dan pekerjaan, mereka konsisten hidup dalam doa. Mereka konsisten hidup dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Bahkan sudah tahu di kisah Rasul pasal 2, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang, kamu harus tunggu di Yerusalem, kamu harus berdoa di loteng Yerusalem, menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu datang. Kalau kita sekarang tahu hari ke-10, tapi waktu itu mereka tidak tahu kapan right happening itu datang. Nggak tahu. Tapi yang mereka lakukan, mereka menyiapkan mesbah hidup mereka. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Dicatat oleh Alkitab, tiap hari mereka berkumpul dan berdoa. Mereka menaikkan doa, 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 doa. Dan pada waktunya, Tuhan lihat hari ke-10, right happening. Saat yang tepat, Roh Kudus dicurahkan. Nah, saya percaya kalau hari-hari ini, saudara rindu mengalami Tuhan lebih lagi, saudara harus bangun atmosfer ini. Ya, atmosfer doa. Doa, pujian, penyembahan. Itu adalah DNA dari gereja kita. Doa, pujian, penyembahan. Kita harus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Sampai dia berkata, doa itu seperti nafas. Artinya kalau kita tidak bernafas, maka kita akan mengalami kelemahan dan bahkan kematian. Coba lihat kanan kiri saudara, rohaninya lagi apa nih rohaninya? Lagi menyala-nyala atau lagi redup, saudara ya? Saudara mulai nyalakan lagi api-api doa saudara, karena saya tahu ini kegerakan terakhir. Yesus segera datang, amin. Mari kita fokus kepada Dia lebih lagi. Saudara, saya mau kasih cerita di kisah Rasul pasal 10 ayat 9. Saudara bisa baca nanti di rumah, kisah Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada perwira pasukan Italia bernama Cornelius, bukan orang Yahudi. Yesus dipakai, jadi Cornelius diberi penglihatan oleh malaikat. Lalu malaikat bilang, kamu harus utus 3 orang, datangi seorang yang bernama Simon Petrus, karena dia yang akan aku pakai untuk memberitakan Injil. Lalu dikirim 3 orang. Dan yang menarik di kisah Rasul pasal 10 ayat 9 ditulis begini, keesokan harinya ketika ketiga orang itu, ini utusannya Cornelius, berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, lihat apa yang dilakukan Petrus. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk apa saudara? Berdoa. Petrus tidak pernah tahu bahwa pada hari itu akan ada 3 orang datangi dia. Dia nggak pernah tahu. Itulah surprise dari Tuhan. Tahu-tahu datang aja 3 orang utusan perwira pasukan Italia. Dan mereka minta tolong Petrus datang untuk melayani keluarga besar Cornelius, orang yang belum percaya Tuhan.
Dan karena Petrus punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, karena setiap hari dia bangun atmosfer itu, dia nggak panik, dia nggak kelabakan. Aduh, melayani perwira pasukan Italia, nggak salah nih. nggak panik, saudara. Kenapa? Karena dia sudah siap. Dia tiap hari sudah mempersiapkan dirinya, sehingga ketika pejabat minta tolong, dia ready. Dan Alkitab catat, dia pergi, dia khotbah, dia beritakan Injil, dan seisi rumah keluarga besar Cornelius terima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Saudara, hal ini bisa terjadi juga dalam hidup kita. Tuhan mau pakai hidup saudara. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita bangun atmosfer doa setiap hari, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita gak akan pernah panik, karena kita tahu kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, saudara, atmosfer yang kedua yang harus kita bangun adalah atmosfer firman Tuhan. Katakan atmosfer firman Tuhan. 2, 3. Atmosfer firman Tuhan. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 8. Sudah tahu kisah ini, Filipus dipakai Tuhan. Tadi Petrus dan Yohanes. Sekarang Filipus dipakai oleh Tuhan, ya, untuk melayani pejabat, saudara, dari Ethiopia. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35, kita baca bersama. 2, 3. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas, dari firman Tuhan. Dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, mungkin orang juga akan berkata itu kebetulan aja. Filipus ketemu pembesar, ketemu pejabat dari Ethiopia. Saudara, gak pernah ada yang kebetulan. Saudara pun bisa ditemui oleh pejabat. Haleluya. Saudara bisa ditemui oleh orang-orang besar. Tapi persoalannya adalah apakah kita sudah siap ketika itu datang dalam hidup kita. Filipus siap karena dia punya gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata pada hari itu pejabat Ethiopia ini bertanya kepada Filipus, dan Filipus tidak panik ketika ditanya. Waduh, menjawab apa? Enggak. Karena dalam hidup Filipus penuh firman Tuhan. Sehingga ketika pejabat ini bertanya, Filipus dengan mantap menjelaskan. Karena memang dia memahami firman Tuhan. Karena setiap hari dia hidup dalam perenungan firman, saudara. Sehingga ketika tiba-tiba pejabat datang, dia bisa menjawabnya dengan mantap. Nah, saudara, kita sedang belajar terus beberapa waktu belakangan ini tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus diutus untuk orang-orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam hidup orang-orang percaya. Dan salah satu peran Roh Kudus, saudara juga bisa lihat di warta jemaat saudara. Salah satu peran Roh Kudus, Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, apa saudara? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Yohanes 16 ayat 13, ini juga peran Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan, apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Alkitab berkata peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengajar, memimpin, mengingatkan kita akan firman yang Yesus katakan. Nah, saudara, itu peran Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam hidup kita sama sekali tidak ada firman,
Lalu Roh Kudus mau mengingatkan apa? Halo? Betul? Kosong. Gak ada apa-apa. Itu sebabnya kenapa saya melihat ada orang Kristen sekian tahun, tapi hidupnya gak ada passion, gak ada gairah. Kristen sekian tahun, tapi setiap kali bertemu dengan masalah, selalu tumbang. Tanya sama sebelah, kamu bukan? Ya, sekian lama jadi orang Kristen, tapi bertemu dengan masalah yang sama, dia kembali lagi jatuh di area yang sama, jatuh di lubang yang sama, gak pernah menang dari persoalan sakit hati. Setiap kali ada orang yang nyakitin, pasti responnya adalah jahat, pasti responnya adalah balas. Padahal dia udah Kristen lama, tapi gak ada firman. Setiap kali dia dengar firman, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, saudara, alias tidak nangkep sama sekali. Atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga tidak terjadi perubahan hidup apa-apa. Tapi saya percaya saudara hari ini masuk kuping kanan, turun ke dalam hati dan mengubah hidup kita. Amin. Kita harus terus belajar mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami kebahagiaan dan keberhasilan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh, beritahu sama kanan kiri, renungkan firman setiap hari. Amin. Saudara, BIC Korea mencoba bantu saudara melalui warta. Jadi kalau saudara baca warta jemaat, itu ada renungan 1 minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada renungan di sini, saudara. Jangan ditinggal wartanya, dibaca, saudara ya. Atau saudara suka dengan karena sekarang internet di Korea ini cepat sekali, saudara ya. Saudara juga bisa kunjungi website kita, karena setiap hari saya juga tulis renungan, saudara, di website kita di halaman terakhir itu bicsoul.wordpress.com ya, atau Facebook kita Bethany Soul. Setiap hari saya kirim renungan di sana. Jadi kita coba bantu saudara untuk punya saat teduh setiap hari merenungkan firman ya. Saudara bisa akses juga yang lain tentunya, ada banyak. Tapi saya coba bantu saudara, jadi melalui warta, melalui website, kita kirim, melalui Facebook, saya kirim setiap hari, saya kirim saudara renungan. Ya, tujuannya adalah kita sedang melatih otot rohani kita. Karena saya setiap kali dengar sharing, termasuk diri saya sendiri, kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang sedang bergoncang, saudara. Di mana-mana terjadi goncangan. Oleh karena itu kita harus jadi orang yang siap senantiasa menghadapi goncangan apapun. Ya, kita harus jadi orang yang siap senantiasa, saudara. Nah, kekuatan kita itu ada pada firman Tuhan. Kalau kita nggak punya firman dalam hidup kita, maka kita akan hancur, saudara. Kita akan habis, saudara. Dunia ini jahat. Hari-hari terakhir dikatakan orang akan semakin cinta diri sendiri, cinta uang. Mereka jadi hamba uang. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghabisi orang yang mereka nggak suka. Kita hidup di tengah dunia yang orang-orang udah mulai panasan, emosi, garang, pemfitnah, pembual, orang-orang najis, ada di mana-mana, saudara. Nah, kalau saudara nggak berlindung dalam kuasa firman, kita akan rentan sekali untuk rapuh, untuk jatuh, saudara. Nah, saya berdoa kekuatan kita bukan hanya ibadah hari Minggu. Berapa jam? 1,5, 2 jam selesai. Nggak cukup. Saudara harus punya kekuatan setiap hari. Yang saudara bangun, ibaratnya handphone, saudara harus charge terus setiap hari. Nggak bisa hanya sekali dalam seminggu. Setiap hari harus di-charge, karena saudara gunakan baterai itu. Nah, iman itu harus terus dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkan iman? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Artinya firman harus diperkatakan. Ya, firman harus diperkatakan supaya telinga ini mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Diperkatakan, saudara. Harus diperkatakan. Firman itu baru hidup. Harus diperkatakan, harus diyakini. Hati percaya, mulut mengaku. Itu yang membuat kita mengalami kuasa kemenangan. Ya, saya bersyukur saya punya kesempatan melayani orang tua saya beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Saya bersyukur saya bisa karena papa saya dalam kondisi yang lemah secara fisik, sedang lemah, dan waktu saya datang, saya melihat hatinya tuh masih terus memikirkan masa lalu yang buruk.
orang-orang yang melukai dia, orang-orang yang menyakiti dia, saudara. Nah, setiap kali saya ketemu, itu terus yang diomongin. Lama-lama saya sebenarnya stres juga, gitu. Maksudnya, loh ini kok tiap kali saya ketemu, yang dibicarakan itu, orang itu nyakitin, orang ini nyakitin, orang ini nyakitin. Udah lama kejadian loh, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, gitu. Dan hari itu, saudara, ya saya sudah sering doakan, tapi hari itu saya digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Karena saya tahu firman itu harus diucapkan. Saya bilang, Papa mau nggak mengampuni mereka? Ya, mau. Ya, dia bilang mau. Oke, kalau mau, diperkatakan ya. Jadi saya minta dia berkata, saudara. Selama ini nggak pernah, diem aja ya. Kita hanya doain aja, gitu. Tapi hari itu, saya minta dia buka mulut, saudara. Sebut nama orang-orang yang menyakiti. Dan lepaskan berkat yang terbaik untuk orang-orang itu. Pertama waktu saya grogi juga karena orang tua sendiri kan. Ya kalau sama jemaat mah pede saya. Tapi kalau orang tua sendiri yang tahu siapa Dedi dari kecil ya kan. Dedi yang suka ngambek, Dedi yang suka main-main apa segala macam kan mereka tahu orang tua saya ya kan. Mereka ngerti siapa saya kan. Jadi itu menurut saya bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ya, sesuatu yang gak mudah buat saya melayani keluarga sendiri. Tapi hari itu saya minta perjamuan kudus, saya ngajak mereka melakukan perjamuan kudus. Dan saya waktu itu doakan, Papa saya minta ngomong Pak, sebut orang-orang yang menyakiti hati Papa. Perkatakan namanya, saya suruh sebut namanya, siapa namanya. Terus dia mulai sebut 1, 2, 3. Saya bilang, oke, sekarang berkati orang itu. Perkatakan, saya bilang. Karena itu firman Tuhan kok, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Halo? Betul? Harus speak blessings. Jangan bilang, iya ya mengampuni. Iya ya melupakan. Bukan melupakan, saya bilang. Nggak pernah bisa lupa, kita punya memori, gimana lupa sih? Nggak akan lupa lah. Ya, kecuali apa kata Agnes tadi, Alzheimer ya, atau demensia, itu memori short termnya bisa hilang, itu persoalan syaraf, saudara ya. Tapi kalau kita nggak punya persoalan itu, kita mana pernah bisa lupa sih sama kejadian-kejadian yang menyakiti hati kita. Pasti kita ingat, saudara. Ingat detail, ingatnya bahkan 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, kata-kata kutukan lah, apalah, itu kita ingat tuh, saudara. Jadi memang manusia itu, tadi saya sharing pagi ya, kita tuh banyak lupa, kecuali 2 hal yang kita nggak pernah lupa dalam hidup ini. Yang pertama, kejadian yang sangat menyakitkan, itu nggak mungkin kita lupa. Yang kedua, kejadian yang sangat menyenangkan, itu 2. Kalau yang lain udah pasti lupa deh. Ya kecil-kecil lain lupa. Tapi kalau sangat menyakitkan dan sangat menyenangkan, kita pasti ingat terus dan bisa ngomongin terus, saudara. Nah hari itu saya minta Bapak saya memperkatakan firman Tuhan, ya. Dan saya percaya ada kuasa di dalam firman. Amin. Secara fisik dia masih mengalami kelemahan, tapi saya mulai kasih dia radio rohani ya, isinya Alkitab, firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau males baca Alkitab, saya bilang setel aja radio ini ya. Setel aja radio ini, tinggal dicas saja setel. Jadi saya setel Mazmur, Amsal, saya bangun atmosfer firman. Pagi-pagi saya setelin firman. Ya, siang-siang saya setelin firman. Terus mama bilang, "Ih, Papa sekarang bisa tidur nyenyak loh." Lihat kan? Dulu dia 2 jam, 3 jam bangun, rasa sakit apa segala, dia bisa tidur ngorok sekarang katanya. Dia bisa tidur nyenyak, saudara ya. Karena saya percaya ada kuasa, ada damai sejahtera. Amin. Ya, dia bisa nikmati itu, ya. Dan dia biar aja, saya bilang nggak apa-apa, itu jadi tidur dan ya nggak apa-apa lah, ya. Karena penting firman Tuhan itu masuk ke pikiran bawah sadar, psikolog gini. Karena ketika dengar firman ya, itu masuk ke pikiran bawah sadar ya, sehingga di dalam pikiran bawah sadarnya bukan lagi kepahitan, sakit hati, enggak, udah diganti dengan anugerah, kebaikan, damai sejahtera, pengampunan, sukacita. Haleluya. Dan saya percaya kalau saudara hari-hari ini sedang letih lesu dan beban berat, saudara harus aktifkan lagi roh saudara. Ya, saya mau tantang saudara sebelum masuk ke poin terakhir. Poin ketiga, poin terakhir. Saya mau tantang dulu. Siapa yang hari ini mau berkata, iya, saya mau memiliki jam-jam khusus untuk berdoa dan merenungkan firman. Mungkin kalau saudara selama ini nggak terbiasa, lakukan dari 15 menit. 15 menit lakukan. 15 menit. Halo, kita punya 24 jam satu hari. Ya, 15 menit minimal, tapi lakukan itu setiap hari, setia. Ya, kalau sudah 15 menit bagus, tambahkan lagi 30 menit. Ya, puji Tuhan. Yang mau lebih dari 30 menit, haleluya, 12 kali. 1 jam, 3 jam, silahkan. Tapi saya mulai dari langkah-langkah yang praktis.
Mulai dari 15 menit pertama, ya. Saudara yang berkata, ya saya mau berdoa setiap hari, saya mau membaca Alkitab setiap hari. Angkat tangan kanan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, urapi umatmu yang hari ini mengambil keputusan untuk membangun atmosfer doa dan firman Tuhan. Hamba percaya Engkau memeteraikan keputusan mereka dan kuasa anugerah Tuhan aktif dalam hidup mereka, sehingga roh mereka terus menyala-nyala dan mereka terus berkobar. Apapun persoalan, pergumulan, dan tantangan yang mereka hadapi, mereka pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Amin. Siapkan diri saudara setiap hari, bangun mesbah itu, dan Tuhan pasti akan pakai saudara menyatakan mujizatnya. Yang terakhir, haleluya, yang terakhir. Yang ketiga, atmosfer apa yang harus kita bangun? Atmosfer ketaatan. Katakan atmosfer ketaatan. 2, 3. Atmosfer ketaatan. Kembali ke kisah Filipus, Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 30. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Disuruh pergi ke jalan yang sunyi. Waktu itu Filipus bisa debat, ngapain pergi ke jalan yang sunyi? Ntar kalau ada perampok, ntar kalau ada orang jahat. Dia bisa berdebat sama malaikat, nggak nurut, nggak taat, nggak masuk logika. Ke jalan yang sunyi, horor, serem, betul nggak? Kalau jalan yang rame kan make sense kan? Jalan yang rame, ketemu banyak orang. Tapi ini disuruh perginya ke jalan yang sunyi. Mau nggak? Halo? Mau nggak saudara? Tapi lihat responnya Filipus. Nggak ada perdebatan. Ayat 27. Lalu berangkatlah. Katakan berangkatlah. Berangkat. Filipus mana tahu di jalan yang sunyi itu bakal ketemu pejabat? Nggak tahu, malaikat juga nggak kasih tahu, saudara. Ya, nggak tahu. Tiba-tiba terjadi aja. Ya, tiba-tiba terjadi aja. Tapi dia taat, saudara. Dia taat dengan hal-hal yang kecil, sehingga dia dipercayakan hal-hal yang besar. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30. Dia tidak berdebat. Dia nurut, obey, taat. Filipus segera ke situ. Wah, ini keren banget Filipus. Filipus segera ke situ. Saya juga lagi banyak belajar, saudara. Ya, apa yang membuat kita terus berputar-putar pada persoalan yang sama? Karena kita nggak mau taat. Kalau kita taat, kita pasti naik ke level yang lebih tinggi, saudara. Ya, saya ngerasain juga hal seperti itu. Oleh karena itu, saya sekarang juga lagi belajar kebenaran firman ini, saudara. Setiap kali firman Tuhan, Roh Tuhan berbicara kepada kita, seperti hari ini, Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Jangan anggap firman ini untuk orang lain. Ini bagus nih firman buat dia. Ini bagus nih. Dengerin ya. Ya, orang Kristen sukanya begitu ya. Selalu pikir firman untuk orang lain. Enggak, saudara. Ini firman hari ini yang untuk pertama, ya untuk saya nih yang berkhotbah. Saya juga harus bangun atmosfer doa, firman Tuhan, ketaatan setiap hari. Saya juga harus bertanggung jawab dengan kata-kata yang saya ucapkan hari ini, saudara. Karena kalau jadi guru itu katanya diminta tanggung jawabnya lebih gede, makanya banyak yang takut jadi guru ya. Jadi resiko saudara untuk memperkatakan ini, karena nanti urusannya bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi saya sendiri juga harus bertanggung jawab dengan kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini, saudara. Apakah saya menghidupi atau tidak, itu nanti urusannya besar itu sama Tuhan, saudara ya. Tapi bagus, puji Tuhan, kita belajar hari ini bahwa Filipus tidak suka menunda-nunda. Nanti aja deh, ya, besok aja deh. Ya, Alkitab bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nanti aja deh. Besok aja deh. Gue masih suka ngomong kotor. nanti. Ya, Alkitab berkata, beritakanlah Injil, baptislah setiap orang. Nanti aja lah. Ya, baptislah bisa kapan-kapan. Tunggu aja nanti kalau udah kapan lah gitu ya. Bisa kapan-kapan. Banyak orang Kristen yang suka menunda-nunda, nanti deh. Ya, ayo doakan orang yang menyakiti kamu. Wah, doakan orang yang menyakiti. Nanti deh.
besok deh, kapan-kapan deh. Bilang sama kanan kiri, kamu bukan orangnya. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan buat saudara semua, amin. Apapun yang firman Tuhan katakan, kalau firman Tuhan hidup dalam doa, yes sir, hidup dalam doa. Hidup dalam firman, yes sir, hidup dalam firman. Hidup dalam ketaatan, yes, hidup dalam ketaatan. Apapun yang firman Tuhan katakan, saya akan lakukan. Dia saudara lakukan itu, saudara akan melihat, saudara akan dibuat tercengang-cengang oleh Tuhan. Nah, cuman pertanyaannya begini, dari mana saya tahu kalau itu dari Tuhan? Nah, kan itu selalu jadi pergumulan banyak orang. Bagaimana saya tahu itu dari Tuhan? Kalau itu bukan dari Tuhan, bukan Roh Kudus tapi roh halus, bagaimana? Kita kalau saya salah melangkah bagaimana? Ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Kalau bagus kalau sudah punya pertanyaan itu, bagus. Karena memang kita harus menguji setiap roh. Ini roh dari Tuhan atau bukan, atau roh asing, saudara. Nah, paling tidak saya bisa bantu saudara secara cepat saja ya. Nanti mungkin sesi berikutnya saya kalau menjelaskan lebih dalam. Gimana cara itu tahu kalau itu dari Tuhan? Itu tuntunan Tuhan, itu instruksi dari Tuhan. Yang pertama, saudara perlu kenali cara Tuhan menuntun hidup orang. Saudara harus kenali cara Tuhan menuntun hidup kita. Harus peka, harus kenal. Pertama, Tuhan selalu menuntun kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kalau saudara setia dengan Alkitab, saudara taat dengan semua perintah Tuhan, saudara pasti diberi kepekaan untuk bisa mengetahui orang yang ada di sekitarmu itu penipu atau bukan. Bisnis ini adalah bisnis yang benar atau bukan. Ya. Pria ini adalah pasangan dari Tuhan atau bukan. Wanita ini adalah pasangan dari Tuhan atau bukan. Saudara kalau setia dengan Alkitab, saudara bisa tahu, bisa kenalin, ada sinyal. Danger. Meskipun nih pria gantengnya minta ampun, nih cewek cantiknya minta ampun, ya anak tunggal, ya duitnya banyak, ya senyumnya manis. Tapi kalau kita belajar firman, taat firman, kita tahu ciri-ciri firman, saudara, ya pasangan yang benar itu godly itu seperti apa? Takut akan Tuhan, menyukai firman. Kita tahu semua, kita langsung bunyi alarmnya. Ya, halo? Ada yang amin? Bahaya ini penipu, ini bahaya ini penipu. Oh tapi ini bisnis ini menggiurkan, ini bisnis ini cuannya gede apa segala macam. Enggak benar orang ini. Ada kepekaan. Nah persoalannya, kepekaan itu harus dibangun setiap hari, saudara. Kalau saudara nggak punya persekutuan dengan firman, nggak bisa saudara peka. Yang ada hajar blank. Yang penting untung, tahu-tahu ditipu. Hajar aja. Yang penting nikah, married, itu yang ditunggu-tunggu. Begitu nikah, tereng. Loh musiknya gitu ya? Bukan teng, bukan. Tapi tereng. Padahal ternyata dia misterius. Dia tidak sama dengan waktu pacaran. Waktu pacaran dia nice, ya kan? Begitu menikah, nice. Meleset. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita melalui suara batin, hati nurani. Memang sih Roh Kudus bisa bicara secara audible, tapi nggak selalu begitu. Bisa. Ya, tapi jarang, saudara ya, jarang. Kebanyakan melalui hati nurani, suara batin. Yang kedua, saudara perlu konfirmasi. Jadi kalau saudara mau tahu ini dari Tuhan atau tidak, saudara perlu konfirmasi. Katakan konfirmasi. Konfirmasi dari siapa? Yang pertama, konfirmasi dari pemimpin rohani saudara. Saudara berjemaat di mana? Spiritual covering saudara siapa? Saudara harus minta konfirmasi dari pemimpin rohani. Yang kedua, dari saudara-saudara seiman. Karena Tuhan bisa berbicara melalui saudara-saudara seiman. Jangan menganggap remeh ini kanan kiri saudara. Halo. Nih orang-orang di sini jangan dianggap remeh nih. Ya Tuhan bisa bicara melalui mereka. Ya orang tua juga. Ya saya belum tambahkan di sini ya. Tambahkan orang tua. Restu dari orang tua itu juga penting. Jadi kalau belum dapat, ya berdoa terus lah. Boleh ya saya cerita ya. Ini cerita dari pencipta lagu Ku Nyanyi Haleluya, Wawan Lee ya. Saya ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Dia cerita lagu Ku Nyanyi Haleluya itu ada story-nya. Tahu nggak lagu Ku Nyanyi Haleluya? Ini lagi. Jadi saudara dia itu ini saya kutip aja. Dia yang cerita sama saya. Dia itu membangun hubungan dengan pasangannya dia ya. Itu sudah 6 tahun saudara. Lama ya, 6 tahun. Dan tidak direstui oleh orang tua pihak wanita. Tidak direstui. Karena ya biasa deh orang tua kan ya. Bibit, bebek, bobot. Ya kan?
Wawan kan hamba Tuhan, full timer. Ntar anak gue dikasih makan apa? Ya, makan nasi lah. Ya kan? Ya pokoknya dianggap apa sih namanya? Dipandang sebelah mata, ya. Emang gak bisa cari cowok lain gitu? Ya, emang gak ada cowok lagi gitu di Singapura? Gak ada gitu pria lain? Kenapa harus sama dia? 6 tahun papa mama tidak rela. Tapi gak tahu kenapa nih si wanitanya cantik, pasangannya cantik, pinter, cerdas, udah lulusan Inggris S2. Ya, Wawan sederhana, luar biasa, tapi dia jenius, punya banyak kreativitas yang tidak diketahui sama orang tuanya si wanita. Saya bilang, orang tua, nggak tahu Wawan Lee pencipta lagu. Ya, dia jago multimedia, dia jago musik, dia jenius, dia bisa menciptakan hal-hal yang nggak bisa dipikirkan banyak orang. Dia kreatif, saudara. Dia sangat kreatif. Tapi ya begitulah orang kalau ada menang sebelah mata itu kan nggak bisa ngelihat lagi sisi-sisi yang lain karena mata yang satunya nggak mau dibuka, sebelah doang. Ya, tapi saya emosi karena itu teman saya emosi. Kalau direstuin sih. Karena saya melihat, oke, dia belum punya banyak uang hari ini, tapi saya lihat dia punya potensi yang besar. Dan yang penting dia rajin dan tekun. Kuncinya rajin dan tekun, tunggu tanggal mainnya. Ya, kalau orang rajin dan tekun, ya percaya. Orang pegang duit banyak tapi nggak rajin dan nggak tekun, habis sudah. Duit mah kapan aja bisa habis. Makanya saya tahu kenapa Yohan pilih Henry. Karena kalau kita pergi ke Arirang, kita lihat dia rajin, dia tekun, ya, dia melayani customer dengan roh yang menyala-nyala. Ya, saya sendiri juga banyak belajar ya. Waduh, di BIC nggak pernah absen ya. 1, 2 nih nggak pernah absen nih. Yang ini juga nih, ya, tekun, rajin, saudara, tanggung jawab. Ya, Wawan juga terlihat seperti itu. Tapi ya begitu loh, orang tuanya belum merestui. Dan saat itu, singkat cerita aja ya, dia udah mau give up, ya, dia udah mau nyerah. Gue gak kawin nih kalau begitu. Si wanitanya tetap maju terus deh, maju terus deh. Aduh, tapi gue gak kawin nih begini. Umur gue udah berapa? Dia usianya udah banyak, lebih banyak dari saya. Umurnya udah banyak dan belum merit. Jangan tanya saya usia berapa. Nah, ya, belum merit gitu ya. Dia udah mau nyerah. Udah gitu, tahun 2015, Pastor Johan Handoyo mengajak Wawan untuk gabung dalam Symphony Worship untuk bikin album. Ya, sudah tahu itu tadi salah satu lagunya Love to Worship You ya, sudah tahu, dan mereka akan konser lagi bulan Juli tahun ini. Lalu disuruh ciptain lagu. Disuruh ciptain lagu nih, teman-teman ciptain lagu ya, mau dinyanyiin. Nah saat itu, ini menurut ceritanya teman saya Wawan ya, dia mandek, yang lain udah dapat lagu, dia belum dapat lagu, saudara, macet. Karena dapat inspirasi. Padahal sebelumnya dia punya banyak album loh, ada berapa ya? 2 atau 3 album sebelumnya dia. Tapi yang di ini, yang di Symphony Worship dia macet, gak ada ide. Wah apa ya? Terus dia berkata, ya, waktu itu di loteng, bukan loteng Yerusalem ya, di tempat kamarnya Ivan Handoyo, anaknya Pak Johan ya, ada keyboard di depan. Dia itu senang menyembah Tuhan, dia bilang. Itu udah jadi gaya hidup saya setiap hari, menyembah Tuhan. Jadi dia nyembah Tuhan bukan hanya waktu pelayanan, tapi dia nyembah Tuhan senantiasa. Itu atmosfernya dia gitu, penyembahan. Jadi hari itu udahlah, dia lagi macet. Dia mau nyembah Tuhan aja. Dia bangun itu tadi, atmosfer doa, pujian, penyembahan. Tiba-tiba ketika dia lagi mau nyembah Tuhan, Tuhan bicara sama dia. Ya, jangan takut. Makanya, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Jangan bimbang, tak usah ku bimbang ya. Dan seterusnya. Tiba-tiba ada kalimat-kalimat dari Tuhan yang dia bisa dengar secara jelas. Lalu karena dia jago musik seperti Henry, dia langsung ketemu langsung dapat, terus langsung ku nyanyi haleluya. Tiba-tiba dia nyanyi sendiri, dapat, langsung otomatis, langsung dapat lagu itu. Dan Tuhan ngomong gini sama dia, tahun 2015 ini, aku akan buat kamu tertawa besar. Hah? Tertawa besar? Tertawa besar seperti apa? Itulah yang namanya right happening, right happening. 6 tahun loh. Ya, kamu tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya kamu akan saya buat tertawa besar. Dan sudah tiba-tiba, saya lupa tuh tanggal berapa ya, tiba-tiba, suddenly, immediately, keluarga dari pihak wanita kumpul semua di Singapura.
Orang tua yang selama ini keras hati segala macam, toto sidang sudah, sidang keluarga. Wawan nggak ada di situ, cuma ada pasangannya aja. Tiba-tiba orang tuanya ngomong gini, oke, tahun ini kamu akan nikah sama Wawan. Itu si wanita langsung, hah? Ulangi. Ya, papa, mama restuin. Nggak ada kejadian apa-apa, saudara. Nggak ada kilat, nggak ada guntur, nggak ada hujan, nggak ada salju, nggak ada. Tiba-tiba terjadi begitu aja direstuin. Saya juga tanya alasannya apa? Alasannya nggak ada juga alasannya. Dan nggak tahu kenapa di tahun itu mereka married di bulan September atau Oktober, dan orang tua dari wanita sekarang sayang banget sama Wawan. Nah, loh, dulu diunyek-unyek, maksudnya dulu ya. Tapi tiba-tiba sekarang mereka sayang. Terus saya tanya, emangnya lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain deh. Ya dari dulu gue begitu, om, tante, tapi dia ini bangun terus, om, tante, 6 tahun. Om, tante. Kalau kita udah bendera putih nyerah ya kan, gue udah om tante melulu, gue dicuekin melulu, gue nyerah aja. Tapi dia nggak pernah menyerah, saudara. Ya, dia maju terus. Ya, dia maju terus. Dan di titik last minute dia mau menyerah, Tuhan kasih surprise. Kenapa Tuhan kasih surprise? Karena Tuhan sayang sama hati seorang penyembah. Karena dia adalah penyembah. Ya, kalau dia main musik, ya Pak Johan sering bawa kemana-mana. Beda, saudara. Dia nggak sekolah musik, tapi dia bisa ciptain lagu yang diurapi Tuhan dan dipakai sekarang di mana-mana. Gereja-gereja semua dipakai. Luar biasa, saudara. Setia aja. Sebelum laguku nyanyi haleluya, dia sudah ciptain banyak lagu, gak ada yang booming. Sama kayak Sidney Mohede. Kalau saudara tahu lagu Sidney Mohede itu ciptain ratusan lagu, tapi yang booming cuma satu, Hosanna in the highest. Yang cuma begini kalimatnya, Hosanna. Ratusan lagu gak ada yang booming. Ini in the highest. Singkat banget kan? Tapi dipakai sama Israel Hilton, langsung dia right happening. Sekarang jadi kaliber dunia. Dipakai Hillsong ke Australia, ke Eropa, ikut di conference. Dulu enggak. Ciptain lagu, banyak lagunya Sidney. Saya kan salah satu pengikutnya. Saya tahu lagu-lagunya dia banyak banget. Sudah dari zamannya GMB, album pertama, gak ada yang booming, itu gak ada. Tapi dia setia bangun atmosfer doa, atmosfer firman, atmosfer ketaatan. Dia tulis terus lagu, meskipun gak booming-booming, tulis terus lagu. Dia terus lakukan itu. Dia setia dengan hal-hal yang kecil. Dan right happening, boom, lagu Hosanna, langsung dunia kenal dia. Saudara mungkin hari ini saudara juga merasa lagi bosan, lagi jenuh, ya. Saudara, Tuhan lagi melihat hatimu. Tuhan lagi lihat kesetiaanmu. Cerita ini tolong jangan dijadiin doktrin ya. Ini kan cerita personal. Wah, bagus ini kok. Kalau gitu nggak direstui orang tua, gue hajar terus lah. Jangan dijadiin doktrin. Ini kan pengalaman ya kan. Ini pengalaman hidup orang. Pengalaman hidup orang kan beda-beda, betul? Saya cuma cerita aja. Ini pengalaman hidupnya si hamba Tuhan satu ini, gitu ya. Tapi dia sendiri ya cerita. Saya bilang, saya udah ngomong, boleh nggak saya ceritain di mimbar? Boleh bro. Boleh bro, cerita aja bro. Oke, makanya saya cerita sekarang. Karena saya udah minta izin, dia bilang boleh, ceritain aja. Gitu ya. Intinya Tuhan selalu setia dan dia melihat kesetiaan kita. Yang kedua, jadi ngomong panjang ya. Yang kedua, konfirmasi masih ya tadi ya. Oke, yang kedua, konfirmasi melalui situasi. Tuhan bisa bicara melalui situasi. Ya, situasi yang ada di sekitar saudara. Dan yang ketiga, melalui penyediaan Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, dia pasti buka jalan. Dia buka jalan, ada lagunya. Saat tiada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau itu dari Tuhan, sesulit apapun, bahkan sampai last minute dia bukain. Kemarin dengar cerita di call, aduh deg-degan ya hidup. Ya, dengar si A ngomong begini, si B ngomong begini, aduh saya deg-degan. Ya, saya ngalamin itu sebenarnya di Korea, saudara, mengenai visa saya juga. Kapan-kapan ada ceritanya ya, itu panjang juga ceritanya. Tapi saya ngeliat, aduh, kalau itu kehendak Tuhan, disediakan saudara. Disediakan. Luar biasa. Saya cerita yang terakhir aja deh, pengurusan visa yang terakhir. Saya mau perpanjang visa nih tahun 2000, ini tahun berapa sih? 2016. Visa saya berakhir di bulan Juni. Ini cerita terakhir ya, cerita terakhir. Visa saya berakhir visa saya tuh D6, religious visa di Korea ini. Nah, saya itu kan udah 2 tahun yang lalu ngurus kan, selalu gampang ngurusnya gitu. Jadi
Saya pikir, ini yang tahun ini juga pasti gampang, ya kan? Nah, 11 Mei saya harus berangkat ke Singapura karena ada perayaan ulang tahun Bethany Church Singapura yang ke-15. Saya harus ke Bangkok sampai 28 Mei. Berarti kan sampai akhir Mei itu. Cuma saya masih gampang-gampangin aja. Harus bisa 2 tahun yang lalu ngurus selalu lancar, ya kan, mudah gitu. Jadi saya gampangin. Begitu saya minta employment certificate juga belum dikirim-kirim tuh sama rekan kita. Tapi saya nyantai aja. Saya lupa ya tanggal berapa ya. Tanggal 5 atau 6 Mei gitu, kayak di Senin. 5 atau 6 Mei saya baru mau urus. 5 atau 6 Mei. Hari libur anak-anak itu tanggal berapa ya? 5 Mei ya? Oh salah berarti. Tanggal 1 Mei saya baru mau urus. Tanggal 1-2 Mei lah kira-kira gitu, saya suka lupa. 1-2 Mei. Tapi 5 itu hari libur, hari Kamis. Dan itu liburnya Kamis Jumat. Korea tuh, imigrasi. Tapi saya gampangin, itu hari Kamis kan. Seninnya saya baru urus, saudara ya. Saya, baru mau urus tuh hari Seninnya. Terus saya iseng-iseng, saya telepon sama pendeta. Kan saya punya banyak teman pendeta yang visanya sama D6. Saya iseng-iseng, saya tanya, gimana ngurus visa D6? Gampang kan? Oh enggak, sekarang susah. Susah gimana? Iya, sekarang itu harus reservasi. Teneng-teneng, apa itu reservasi? Jadi harus, supaya nggak ngantri, gitu harus reservasi gitu. Saya begitu, saya main ngurus 1 bulan. Ulangi, 1 bulan. Hah? Saya 1 Mei, 5 Mei libur, 11 Mei saya sudah ke Singapura. Sampai akhirnya gimana bisa sebulan? Terus saya gimana? Ceritanya gimana? Iya, jadi begitu sampai ke imigrasi nih Pak Dedi, saya dengerin. Iya, ya. Itu nggak langsung dapet ID-nya. Lah, terus gimana? Iya, jadi harus cek TBC. Apa lagi cek TBC? Nggak ada tahun lalu cek TBC. Ya, jadi begitu nyampe ke imigrasi, nggak langsung dikasih, enggak. Dia kasih surat, suruh pergi ke puskesmas atau ke kesehatan, ke rumah sakit atau kemana. Intinya adalah TBC. Dan saya nunggu seminggu. Hah? Seminggu? Iya, lama bener. Iya, saya seminggu. Udah gitu, itu harus balik lagi ke Amerika. Hah? Balik lagi? Jadi bolak-balik dong? Iya. Aduh, saya udah mikir, ketika aku berbeban berat. Berat banget nih dengan cerita pendeta satu ini. Terus gimana? Ya balik lagi ke imigrasi. Dia bilang, habis balik lagi ke imigrasi, harus tunggu lagi. Loh, Pak. Kok nggak langsung dicap? Enggak, saya nunggu lagi 2 minggu. Hah? 2 minggu? Akhirnya saya curhat. Pak, 11 Mei saya ke Singapura. Saya jadi curhat sama dia. Ini saya apa keburu 5 Mei saya 5 Mei udah libur, keburu nggak nih? Kalau saya mikir ngikutin dia loh, seminggu cek kesehatan, nunggu 2 minggu lagi, ya nggak keburu. Ya, udahlah Pak Dedi, dia bilang, nekat aja, datang aja besok pagi-pagi. Ya, karena peraturan baru dijalankan tanggal 2 Mei kalau nggak salah, tanggal 1 kan Pak Dedi perginya, pergi aja. Benar saya datangin tuh imigrasi, bukanya jam 9, jam 8 saya udah datang. Nggak reservasi. Udah datang ke Mokdong ya, udah tahu ruangannya. Sampai bingung nih orang mau ngapain nih. Terus pokoknya aku mau udah reservasi belum? Oh gitu, bisa nggak? Ya lihat aja, ambil aja nomor. Saya ambil aja nomor, tahu Yesus. Saya lihat tetap aja saya orang pertama. Ya semua ada satu orang 3 di situ. Saudara jam 9, saya sudah berdiri. Nggak ada orang, cuma 3 kok. Ya, begitu saya buka, ada 3 loket, reservasi. Nah yang ini nggak ada tulisan reservasi. Ya, terus begitu dia buka loket, dia keluarin nomor. Begitu saya lihat nomor, itu nomor saya. Maju saya ke loket. Mana dokumen biasa kan tampaknya di info. Dokumennya horor di imigrasi itu peperang rohani. Saya kasih dokumennya, sertifikat. Oke. Bayar ini stamp bayar 60.000 itu sih saya udah tahu, bayar stamp 60.000 apa sih turun. Oke, 10 menit lagi saya cap. Tunggu ya, 10 menit lagi nama kamu dipanggil. Dalam hati, kok nggak dikata biasanya ya? Oh 10 menit, katanya 2 minggu, seminggu lama. Saya duduk aja. Oke, Dedi Santoso dicap saudara Juni 2017. Hari itu jadi. Oh, ini kok beda ya sama cerita teman saya yang satu itu. Dia baru bulan April di tempat yang sama. Ya, kenapa saya cepat langsung dicap? Jadi saya bilang, matanya sedang tapi saya kan begini kan, saya nggak mau banyak nanya. Begitu saya lihat Juni 2017, langsung saya cabut. Dan ternyata saudara, begitu saya sampai rumah misi, saya ditelepon sama petugas imigrasi.
Dia bilang, sorry saya lupa. Lupa apa ya? Kamu harus cek TBC. Sebenarnya kamu nggak boleh dia bilang nggak boleh di stamp. Kamu harus kasih dulu. Tapi ya udahlah saya lupa. Sorry ya. Kamu bisa nggak kasih dalam minggu ini? Bisa. Dengan mantap. Bisa. Ya. Nah, hari itu saya langsung cari rumah sakit. Saudara. Saya langsung cek kesehatan. Yang teman saya bilang 1 minggu. Hanya dalam 1 hari. Hari itu saya cek. Besoknya ketika saya telepon bisa ambil nggak? Dia bilang bisa. Saudara. Tanggal 2 Mei saya datang lagi. Ya. Dengan membawa surat. Dan saya pede banget datang. Pengen nggak reservasi lagi. Lucu deh, ambil nomor ya. Petugasnya sama kan, cewek juga kan. Begitu saya datang, saya langsung kasih. Nih, surat kesan. Dia bingung. Lu tuh siapa? Gua nggak kenal. Oh iya, dia nggak tahu. Oh iya, kemarin saya baru jelasin. Saya pede banget langsung datang ke sini. Lu tuh siapa? Lu kamu pikir saya kenal semua orang? Oh iya, tenang. Ya, saya tuh kemarin D6 gini. Oh iya, D6. Terus saya langsung kasih. Tep, itu dia buka. Oh ya sudah, you can go now. Gitu doang, selesai. Saudara. Dan setelah kejadian itu, saya ditelepon lagi sama pendeta yang lain. Dia bingung. Cek TBC-nya di mana? Saya bilang itu Pyongyang di Daebang. Kok bisa di Pyongyang Daebang? Loh, emang kamu nggak bisa? Nggak bisa. Saya waktu apply itu harus di satu rumah sakit di daerah Itaewon, nggak boleh rumah sakit lain. Harus di Itaewon itu, nama rumah sakitnya apa gitu, khusus foreigner. Jadi saya waktu mau apply itu, saya juga bilang, saya bisa nggak ke rumah sakit yang lain? Nggak bisa, harus rumah sakit itu. Kok kamu bisa? Nah, mana saya tahu. Dia nggak bisa, saudara. Nah dari situlah saya lihat perkenanan Tuhan. Ya, dikduk juga, deg-degan juga. Saya cerita gini bukan berarti tahun depan saya nggak reservasi lagi. Saya harus reservasi. Ini cerita gini bukan berarti enak banget nih pendeta. Enggak, tahun depan saya akan 1 bulan sebelumnya. Saya udah nongol. Ya, gitu. Tapi maksud saya last minute bikin deg-degan, saudara. Tapi Tuhan baik. Selesai 5 Mei mereka libur, saya udah beres semuanya. Itulah Tuhan. Ya. Jadi saudara nggak usah khawatir lah dengan hidup ini. Ya, kalau saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan, hidup sama Tuhan itu enak banget, saudara ya. Deg-degan, ser, ya. Seru pokoknya. Ya, jadi 3 hal yang saya bagikan hari ini. Atmosfer rohani yang harus kita bangun adalah atmosfer doa, atmosfer firman, dan atmosfer ketaatan. Amin.